Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai log dose response curve, yaitu di sini. Nah, di sini ini gambarannya. Kemudian juga study topik adalah bladder muskulatur, yaitu topik studi adalah otot kandung kemih. Eksperimen investigators examine in the effects of different muscarinic agonist and antagonist on bladder muscle, yaitu peneliti menilai efek berbagai agonis dan juga antagonis muskarinik terhadap otot kandung kemih. Cubes, yaitu the cubes were constructed after application of different agent, yaitu kurva. Kurva dibuat setelah pemberian berbagai agen obat. Cube A yaitu represents the effect of beta-nicol, a pure cholinergic agonist. Kurva A yaitu menunjukkan efek beta-nicol, yaitu agonis cholinergic murni. Which cube most likely presents the effect of beta-nicol after application of a reversible competitive antagonist, yaitu pertanyaan kurva manakah yang paling mungkin menunjukkan efek beta-nicol setelah pemberian antagonis kompetitif reversible, yaitu dari kurva ini jawabannya yaitu di sini E. Nah, kemudian juga penjelasan kasusnya yaitu di sini reversible competitive antagonis menyebabkan kurva dosis response bergeser ke kanan secara paralel, tetapi Emax tetap sama. Jawabannya adalah kurva E. Definisi sederhana, agonis adalah obat yang menempel pada reseptor, mengaktifkan reseptor, menimbulkan efek biologis. Contoh pada soal beta-nicol sama dengan agonis cholinergic atau muskarinik. Menstimulasi reseptor muskarinik di kandung kemih, menyebabkan otot kandung kemih kontraksi. Antagonis adalah obat yang menempel pada reseptor tetapi tidak mengaktifkan reseptor, menghalangi agonis bekerja. Sederhananya adalah agonis sama dengan menyalakan reseptor, antagonis sama dengan menutup reseptor. Nah, dua jenis antagonis yaitu A, kompetitif antagonis, yaitu bersaing dengan agonis di tempat reseptor yang sama, ibaratnya beta-nicol ingin duduk di kursi reseptor. Antagonis kompetitif juga ingin duduk di kursi yang sama. Mereka berebut kursi. Kalau agonis ditambah dalam jumlah besar, agonis bisa mengalahkan antagonis. B yaitu reversible kompetitif antagonis, yaitu reversible artinya ikatannya bisa lepas pasang. Jadi kalau dosis agonis dinaikkan cukup tinggi, agonis bisa menggantikan antagonis. Efek maksimal masih bisa tercapai. Emax tidak berubah, tetapi karena harus pakai dosis agonis lebih tinggi. ED50 meningkat, kurva bergeser ke kanan. Arti grafik pada grafik sumbu X yaitu di sini log konsentrasi obat, sumbu Y di sini biological effect atau efek biologis. Semakin ke kanan artinya butuh konsentrasi obat lebih tinggi, semakin ke atas artinya efek obat lebih besar. Clinical reasoning kasus ini itu step by step. Step 1 identifikasi obat awal. Kurva A adalah efek beta-nicol. Beta-nicol adalah agonis cholinergic, agonis muskarinik, full agonis pada kandung kemih. Jadi kurva A adalah kurva normal agonis tanpa antagonis. Step 2 yaitu soal menanyakan efek setelah diberi reversible kompetitif antagonis. Ciri reversible kompetitif antagonis yaitu bersaing dengan agonis di reseptor yang sama, bisa dikalahkan dengan menaikkan dosis agonis, membutuhkan dosis agonis lebih tinggi, tetapi efek maksimal tetap bisa dicapai. Step 3, cari kurva yang bergeser ke kanan, tapi tetap Emax tetap sama. Pada grafik yaitu kurva A, yaitu kurva awal beta-nicol, kurva E bergeser jauh ke kanan. Tinggi maksimal kurva E sama dengan kurva A, jadi kurva E sama dengan reversible kompetitif antagonis. Rumus hafalan super simple yaitu kompetitif antagonis yaitu kompetitif ED50 berubah, Emax tetap, artinya ED50 naik, kurva geser ke kanan, kemudian juga Emax tetap. Non-kompetitif antagonis yaitu non-kompetitif sama dengan Emax turun, artinya efek maksimal turun walaupun dosis agonis dinaikkan. Efek maksimal tidak bisa kembali normal.
Kenapa kurva E benar? Yaitu kurva E menunjukkan kurva bergeser ke kanan, bentuk kurva tetap paralel ya di sini. Emax tetap sama seperti kurva A. Ini sesuai dengan reversible competitive antagonis. Artinya yaitu beta-nickel masih bisa mencapai efek maksimal tetapi membutuhkan dosis lebih tinggi karena harus mengalahkan antagonis di reseptor. Maka jawaban yang paling benar yaitu kurva E. Kenapa yang lain salah? Yaitu di sini kurva A adalah kurva beta-nickel normal tanpa antagonis. Kenapa salah? Karena soal bertanya setelah diberi antagonis kompetitif reversible. Kalau tidak ada perubahan berarti tidak ada antagonis atau antagonis tidak berpengaruh. Kapan kurva A ini benar? Yaitu kurva A benar jika pertanyaannya efek beta-nickel saja tanpa obat lain, full agonis tanpa antagonis, baseline dose response Q. Kurva B yaitu di sini kurva B menunjukkan Emax turun, ED50 relatif tidak berubah. Ini lebih cocok untuk non-kompetitif antagonis. Kenapa? Karena non-kompetitif antagonis mengurangi jumlah reseptor yang bisa bekerja sehingga efek maksimal turun. Kapan kurva B benar? Yaitu kurva B benar jika soal menanyakan beta-nickel plus non-kompetitif antagonis dosis rendah atau sedang, irreversible antagonis sebagian, allosteric antagonis yang menunjukkan efek maksimal. Kurva C yaitu juga menunjukkan Emax turun lebih banyak, ED50 relatif tidak berubah. Nah, ini juga lebih cocok untuk non-kompetitif antagonis, tetapi dosis antagonisnya lebih tinggi dibandingkan kurva B. Kenapa salah? Karena reversible kompetitif antagonis seharusnya tidak menunjukkan Emax. Kapan kurva C benar? Yaitu benar jika non-kompetitif antagonis diberikan dalam dosis lebih tinggi. Banyak reseptor tidak bisa digunakan, efek maksimal agonis sangat menurun. Kurva D yaitu menunjukkan kurva bergeser ke kanan tetapi bentuknya tidak paralel sempurna, Emax juga berubah. Ini bukan pola klasik untuk satu jenis antagonis sederhana. Kenapa salah? Karena reversible kompetitif antagonis harus geser kanan paralel, Emax tetap. Kurva D tidak mempengaruhi pola tersebut. Kapan kurva D bisa benar? Yaitu kurva D terjadi pada kondisi campuran, misalkan ada lebih dari satu jenis antagonis, kombinasi kompetitif plus non-kompetitif antagonis, perubahan reseptor kompleks, efek obat tidak murni pada satu reseptor. Patogenesis dan juga patofisiologi yaitu di sini reversible kompetitif antagonis yaitu etiologi atau penyebab perubahan kurva. Penyebabnya adalah pemberian obat antagonis yang menempel di reseptor yang sama dengan beta-nickel, menghalangi beta-nickel menempel tetapi katanya reversible. Patogenesisnya adalah beta-nickel ingin menempel pada reseptor muskarinik, antagonis kompetitif juga menempel pada reseptor yang sama. Terjadi kompetisi antara beta-nickel dan juga antagonis. Pada dosis beta-nickel rendah, antagonis banyak menghalangi reseptor. Jika dosis beta-nickel dinaikkan, beta-nickel bisa menggantikan antagonis. Akhirnya, efek maksimal tetap bisa tercapai. Patofisiologi yaitu akibat kompetisi di reseptor yaitu dibutuhkan konsentrasi beta-nickel lebih tinggi, potensi obat tampak menurun, ED50 meningkat, kurva bergeser ke kanan, tetapi jumlah reseptor fungsional tetap ada, maka Emax tetap sama. Nah, sign and symptom beserta alasannya yaitu di sini beta-nickel normal menstimulasi reseptor muskarinik M3 pada detrusor bladder. Efeknya kontraksi otot kandung kemih meningkat, membantu buang air kecil, dapat digunakan pada urinary retention tertentu. Jika diberi kompetitif antagonik muskarinik yaitu di sini efek beta-nickel berkurang pada dosis rendah. Kemungkinan efek klinis yaitu kontraksi kandung kemih berkurang, sulit BKA dapat memburuk, retensi urin bisa terjadi, mulut kering, konstipasi, takikardi bisa muncul bila antagonisnya bersifat anti-muskarinik. Alasannya adalah antagonis menghambat muskarinik sehingga efek parasimpatis menurun yaitu. Nah, kemudian juga di sini cara paling mudah yaitu kompetitif antagonis sama dengan butuh dosis lebih tinggi tapi efek maksimal tetap bisa dicapai, atau kompetitif sama dengan geser kanan, non kompetitif sama dengan geser turun.
Mnemonic C inkompetitif sama dengan concentration. Kompetitif antagonis bisa dikalahkan dengan menaikkan concentration agonis, maka kurva geser kanan. Non-kompetitif sama dengan non maksimum. Non-kompetitif membuat efek maksimal tetap bisa tercapai, maka Emax turun. Kesimpulan akhir yaitu betanicol sama dengan agonis penuh muskarinik. Reversible kompetitif antagonis itu bersaing di reseptor yang sama. Efeknya bisa dikalahkan dengan menaikkan dosis betanicol, maka ED50 meningkat, Emax tetap, kurva bergeser ke kanan secara paralel. Kurva jawaban E itu